Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnabia dengan NIM D011836. Di sini saya akan mempresentasikan untuk pemenuhan tugas final pada mata kuliah K3 Keselamatan dan Kesehatan Konstruksi. Jadi yang saya presentasikan di sini adalah penerapan K3 di proyek pembangunan gedung atau ruko. 1. Program asuransi yang diberikan kepada pemilik proyek pembangunan ruko 4 lantai terdiri dari yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Apabila ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, maka Jamsostek akan memberi santunan berupa keringanan biaya rumah sakit dan biaya obat-obatan. Kemudian program yang kedua adalah jaminan kematian. Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Kemudian program yang ketiga adalah koperasi karyawan. Koperasi pada dasarnya adalah sebuah medium untuk mendukung kesejahteraan anggota dengan berbagai keuntungan. Kemudian, adapun fasilitas perawatan kesehatan dan pengobatan. Perusahaan menyediakan fasilitas perawatan kesehatan di antaranya. Yang pertama, fasilitas biaya pengobatan. Artinya, jika dapat diatasi dengan poliklinik perusahaan, maka biaya pengobatan akan ditanggung perusahaan. Akan tetapi, jika dirujuk ke rumah sakit, maka perusahaan akan menanggung beberapa persen biaya yang sudah disepakati. Kemudian, fasilitas yang kedua adalah fasilitas pemeriksa kesehatan. Pemeriksa kesehatan dilaksanakan secara berkala setiap tahun dan untuk itu pimpinan perusahaan mewajibkan karyawan untuk memeriksa kesehatannya. Adapun selain pelayanan atau program maupun fasilitas, ada juga upaya dalam menangani masalah keselamatan kerja terhadap karyawan proyek pembangunan ruko 4 lantai telah melakukan berbagai usaha di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penerangan. Fungsi penerangan di tempat kerja adalah menerangi objek pekerjaan agar terlihat jelas, mudah dikerjakan dengan cepat, dan produktivitas dapat meningkat. Penerangan yang intensitasnya rendah atau poor lighting akan menimbulkan kelelahan, ketegangan mata, dan keluhan pegal di sekitar mata. Penerangan yang intensitasnya kuat akan dapat menimbulkan kesilauan. Penerangan yang terlalu rendah maupun terlalu kuat sekalipun memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Adapun peralatan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah kotak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kotak box yang berisi obat-obatan standar untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Umumnya isi dari kotak P3K itu adalah obat merah, kain kafan, kapas, perban, dan lain-lain dipergunakan untuk penanganan apabila terjadi kecelakaan yang bisa dilakukan untuk pertolongan pertama. Kemudian sepatu. Dalam proses pengamatan masih terdapat beberapa karyawan bagian produksi ketika melakukan proses produksi yang seharusnya harus memakai peralatan keselamatan kerja, dalam hal ini sepatu, ternyata tidak memakai. Jadi kebanyakan para karyawan yang ada di lokasi proyek bukan hanya proyek konstruksi, tetapi pada pabrik dan segala macam itu biasanya tidak memakai sepatu, padahal pekerjaan yang dilakukan itu membutuhkan peralatan K3, yaitu sepatu. Kemudian yang ketiga itu masker kain. Karyawan bagian finishing diwajibkan menggunakan masker kain sebagai pengaman karena untuk mengurangi aroma atau bau yang tidak sedap dari cat atau fitur dan debu dari proses finishing. Kemudian yang keempat adalah pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan atau APAR disediakan oleh proyek pembangunan ruko 4 lantai ngalian di setiap sisi dan sudut ruangan. APAR ini sangat praktis dan ringan dan dibawa kemana-mana dan mampu dipakai cukup dari satu orang.
Kemudian faktor penghambat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang satu itu faktor manusia. Dapat berupa kelalaian atau kesalahan, kecerobohan, kurang disiplin, tidak menaati syarat-syarat keselamatan kerja yang telah ditetapkan baik oleh perusahaan maupun perusahaan, sehingga pekerja dapat melakukan tindakan yang bisa mencelakakan dirinya sendiri dan tentunya lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang keselamatan kerja para pekerja disebabkan oleh beberapa aspek yang mempengaruhinya, antara lain yang pertama tingkat pendidikan yang rendah, kemudian sikap pekerja. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang pertama itu manusia. Faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan kerja pada manusia adalah kurangnya pengalaman kerja. Kemudian metode. Metode adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan kerja. Pada metode kerja adalah kurangnya pengawasan kerja dan prosedur kerja yang salah. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah mesin atau peralatan. Faktor yang dapat mengakibatkan atau menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan kerja pada peralatan adalah minimnya peralatan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja yang digunakan. Di proyek pembangunan ruko 4 lantai ini telah menyediakan peralatan K3 berupa masker, helm kerja, wear pack, dan sarung tangan, tetapi pada kenyataan perlengkapan yang telah disediakan kurang dipakai. Itu adalah fakta di lapangan pada pembangunan ruko lantai 4. Kemudian material. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan kecelakaan kerja pada material adalah biasanya pada suatu pengangkatan pekerja rentan tertimpa tumpukan material. Kemudian lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik akan memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga terjadinya suatu kecelakaan dapat dihindari. Jadi itulah yang dapat saya jelaskan atau dapat yang saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.